Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara setanah air yang saya hormati, mencermati situasi dan kondisi saat ini, tentunya TNI memahami adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan PPKM darurat. Hal ini pasti menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut sangatlah tepat di tengah lonjakan kasus infeksi COVID-19 dan TNI dalam misi kemanusiaannya berkomitmen bersama segenap komponen bangsa untuk menjaga keselamatan rakyat dengan pengendalian penyebaran COVID-19 melalui PPKM darurat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang berbahagia, menindaklanjuti perintah Bapak Presiden terkait PPKM darurat, maka TNI melaksanakan operasi PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 dan serbuan vaksinasi di wilayah Jawa dan Bali dalam rangka menekan lonjakan kasus penyebaran COVID-19 serta mewujudkan herd immunity. Adapun gelar kekuatan TNI dalam pelaksanaan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali sebanyak 34.198 personil dengan rincian 22.769 personil terdiri dari Babinsa, Babin Potmar, dan Babin Poddirga yang sudah terlibat PPKM Mikro Jawa dan Bali dan penebalan pasukan sebanyak 11.429 personel. Sedangkan untuk gelar kekuatan TNI dalam pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM Darurat di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 63.207 personel. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, dalam penanganan pasien COVID-19 yang OTG atau bergejala ringan, TNI telah melakukan upaya dengan menyiapkan sejumlah 109 rumah sakit di jajaran TNI, dan TNI juga ikut mengelola Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, RSKI Pulau Galang, Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan II Indrapura Surabaya. Selain itu, TNI juga menambah ketersediaan ruang isolasi dan intensif di seluruh Jawa dan Bali sebesar 40% dari kapasitas keseluruhan tempat tidur di rumah sakit jajaran TNI. Serta penyiapan 770 tempat tidur di rumah sakit lapangan jajaran TNI di Jakarta. Sementara nakes TNI yang menangani COVID-19 di wilayah Indonesia sebanyak 26.609 personel. Di samping itu, TNI juga akan dilibatkan dalam pendistribusian 100.000 paket obat serta 11.000 ton beras untuk di Jawa dan Bali melalui Satuan Komando Kewilayahan dimulai dari Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil hingga Babinsa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya banggakan, dalam hal pencapaian target vaksinasi 1 juta per hari yang dicanangkan pemerintah, TNI mendapatkan alokasi vaksinasi sejumlah 200.000 orang per hari. Target tersebut dilaksanakan melalui program reguler dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan TNI maupun serbuan vaksinasi. Selanjutnya, untuk akselerasi vaksinasi di wilayah Jabodetabek, maka TNI menambah perkuatan nakes sejumlah 176 personil yang berasal dari siswa perwira prajurit karir yang sedang dalam masa pendidikan di Akademi Militer Magelang.
Di samping itu, upaya TNI lainnya guna menunjang percepatan vaksinasi adalah melalui perekrutan 3.000 relawan tenaga medis dan non-medis dari berbagai lapisan masyarakat. Di antaranya dokter, mahasiswa, pelajar, karang taruna, dari organisasi kemasyarakatan dan lain-lain sewilayah Jabodetabek. Program perekrutan ini merupakan perintah langsung dari Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, yang mentargetkan untuk DKI Jakarta dan sekitarnya, sebelum tanggal 17 Agustus 2021, herd immunity-nya sudah harus mencapai di atas 70% untuk usia 12 tahun ke atas. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, untuk menekan mobilitas masyarakat dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, maka TNI melaksanakan pengendalian wilayah perbatasan dan transportasi lintas wilayah dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait pemulihan ekonomi. Adapun kegiatan yang dilakukan TNI adalah melaksanakan pengetatan aktivitas dengan membantu pengawasan posko PPKM di tingkat desa dan kelurahan dengan menambah personel 3 orang per desa di zona merah. Kemudian memberikan himbauan, teguran, tindakan keras, dan sanksi yang terukur kepada pelanggar protokol kesehatan, serta melaksanakan patroli pengawasan dan membubarkan kerumunan masyarakat tanpa kompromi di ruang-ruang publik atau tempat keramaian dengan mengedepankan cara yang humanis. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, dalam rangka menekan laju penyebaran COVID-19, Puskes TNI melaksanakan berbagai upaya penguatan 3T, testing, tracing, treatment. Pada kegiatan tracing, Puskes TNI di wilayah Jawa dan Bali menyiapkan 30.000 lebih tenaga tracer yang terdiri dari para Babinsa, Babin Potmar, dan Babin Pordiga yang dilatih dan disiapkan untuk membantu tracing PPKM Mikro di wilayah desanya. Untuk kegiatan testing, Puskes TNI menyiapkan petugas swab, baik dari petugas kesehatan Mabes TNI, maupun petugas kesehatan dari Matra dan berkolaborasi dengan petugas kesehatan baik dari jajaran Kemenkes maupun Dinkes di wilayah masing-masing. Kesehatan TNI juga telah membangun laboratorium PCR hampir di seluruh rumah sakit jajaran TNI. Selanjutnya, pada kegiatan treatment, Puskes TNI berkolaborasi dengan 109 rumah sakit jajaran TNI dari Matra Darat, laut, dan udara. Dan dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19, TNI juga telah menyiapkan peningkatan kapasitas rumah sakit lapangan berupa penambahan 1.870 tempat tidur ICU maupun isolasi, serta meningkatkan fasilitas lainnya. Demikian penjelasan saya sampaikan. Marilah kita bersatu dalam melawat COVID-19. Semoga langkah dan pengabdian kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.